Bismillahirrahmanirrahim. Wahuma, dan hadis riwayat dari keduanya, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi, ketika beliau merebahkan badannya ke lambungnya, yaitu istirahat tidur, kullalailatin, pada tiap-tiap malam, jamaah, beliau menghimpun kaffaihi, kedua telapak tangannya, summa, kemudian nafasa, beliau meniup, fihima, pada kedua telapak tangannya, faqara'a, lalu beliau membaca qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Beliau membaca surat Al-Ikhlas, lalu membaca surat Al-Falaq, dan membaca surat An-Nas. Summa, kemudian masaha, beliau mengusapkan kedua telapak tangannya, ala mastata'a, alama, atas apa-apa, istata'a, yang memungkinkan untuk diusap, min jasadihi, dari badannya. Yabda'u, beliau memulai, bihima, pada kedua telapak tangannya itu, ala ra'sihi, atas kepalanya, wa wajhihi, dan mukanya, wa ma, dan apa-apa, aqbala, yang ada di arah depan, min jasadihi, dari jasadnya. Yaf'alu, beliau melakukan, dzalika, akan hal itu, salasa marratin, sebanyak 3 kali. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, masih tentang zikir asbahu wal masa, zikir pagi dan sore, dan juga zikir ketika mau tidur dan bangun tidur. Di antaranya adalah riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, akhir sanad sampai kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah kalau mau tidur, kalau sudah merebahkan badannya di tempat tidur, beliau selalu membaca trikul. Trikul itu 3 kul, kulhu, kul al-falaq, dan kul an-nas. Tetapi beliau tidak sekedar membaca, beliau juga melakukan pekerjaan, yaitu jama'a kaffaihi summa nafasa fihima. Kedua telapak tangannya dikumpulkan, kemudian ditiupnya. Di kedua telapak tangan dikumpulkan, ya, lalu ditiup, nah, baru kemudian membaca kulhu, al-falaq, an-nas. Sesudah membaca itu, kemudian beliau mengusapkan tangannya, ya, dari kepala ke muka, terus ke depan, ya, lalu ke arah belakang. Itu dikerjakan oleh Rasulullah sebanyak 3 kali. Jadi 1 kali selesai, diulang lagi kali kedua, kali kedua selesai, diulang lagi kali ketiga. Itu kata Siti Aisyah, Rasulullah selalu melaksanakan pekerjaan seperti itu kalau beliau mau tidur, ketika sudah merebahkan badan di tempat tidur. Qala Ibnu Ilan, berkata Imam Ibnu Ilan, hadza bayanu lil afdali minal mashi al mustata'i. Di kitab Bapak enggak ada. Berkata Imam Ibnu Ilan, ini adalah menjelaskan tentang keutamaan mengusapkan tangan, ya, ke anggota badan sesuai dengan kemampuannya. Fayabda'u bi'a'la badanihi, lalu
memulai dari paling atas badannya, fayamsahu bihima, kemudian beliau mengusapkan badan atasnya dengan kedua belah telapak tangannya, lalu ala ra'sihi, dari atas kepalanya, wa wajhihi, dan mukanya, wa ma aqbala min jasadihi, lalu kemudian badan yang depan, lalu badan yang ke belakang sampai selesai. Kemudian yang seperti itu diulangi kembali. Nah, maka pekerjaan seperti ini sebab dikerjakan oleh Rasulullah, dikerjakan oleh Nabi, berarti pekerjaan itu namanya pekerjaan sunnah. Apa yang dikerjakan oleh Nabi, yang pekerjaannya itu selalu diulang-ulang, maka menjadikan hukum wajib. Seperti misalnya sholat 5 waktu, Nabi mengulang-ulang dan tidak pernah meninggalkan, maka berarti sholat 5 waktu hukumnya wajib. Nabi kadang-kadang sholat tahajud, kadang-kadang tidak sholat tahajud, kadang-kadang sholat duha, kadang-kadang juga tidak sholat duha. Maka sholat tahajud, sholat duha itu masuk pada kategori sholat-sholat sunnah, yaitu apa-apa yang dikerjakan oleh Nabi tetapi tidak terus-menerus. Pekerjaan ibadah yang kadang-kadang dikerjakan, kadang-kadang tidak oleh Nabi, maka hukumnya menjadi hukum sunnah. Nabi puasa Senin Kemis apa tidak? Puasa. Selalu puasa Senin Kemis apa enggak? Enggak. Kalau Nabi selalu puasa Senin Kemis, maka puasa Senin Kemis hukumnya bukan lagi sunnah, tapi hukumnya malah wajib. Nah, itulah kehati-hatian Rasulullah dalam hal mengerjakan ibadah, sehingga supaya tidak seluruhnya menjadi wajib, karena kalau wajib menjadi memberatkan kepada kita. Seperti misalnya beliau menyampaikan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum biqiyamil lail. Seandainya tidak memberatkan kepada umatku, maka pasti aku akan perintahkan kepada mereka untuk qiyamul lail. Atau laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salat. Seandainya tidak memberatkan kepada umatku, maka aku pasti akan perintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap melaksanakan ibadah salat. Nah, itulah kasih sayang Rasulullah kepada kita sebagai umatnya, supaya mana nilai-nilai ibadah yang masuk kategori wajib, mana nilai-nilai ibadah yang masuk kategori sunnah. Termasuk zikir menjelang tidur, yaitu baca kulhu, baca al-falaq, baca an-nas. Tapi ada pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi, yaitu ngusap-ngusap telapak tangan lalu ditiup, kemudian diusapkan pada seluruh badan, berangkat dari kepala ke muka, badan depan, terus badan samping dan belakang sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini pekerjaan yang mungkin selama ini kita belum pernah mengerjakan. Kalau terkait dengan bacaan kulhu al-falaq an-nas, saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Tapi kulhu al-falaq dan an-nas saat mau tidur, ada yang sudah terbiasa, ada yang belum terbiasa, ada yang sudah mengerjakan tapi seringan lupa. Ya kan begitu ya. Kita kadang-kadang lupa, apalagi udah ngantuk. Maka sesungguhnya zikir yang banyak
zikir yang paling banyak itu zikir orang menjelang tidur. Sebab orang zikir menjelang tidur itu supaya paham bahwa tidur itu mati. Jadi berzikirlah sebelum mati. Khawatir tidur kita kebablasan, nggak bangun-bangun lagi, berarti kita telah menutup terakhir pada perjalanan hidup dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya Bapak Ibu baca apa kalau mau tidur? Ya. Apa langsung tidur aja? Ya, itu ada banyak bacaan. Di antaranya yang saya dapati dan saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu, di antara zikir sebelum tidur itu kita baca basmalah sebanyak 21 kali. Jadi misalnya sudah bismika Allahumma ahya wa bismika amut, bismika rabbi wada'tu jambi dan seterusnya. Lalu kemudian baca bismillah 21 kali. Sesudah itu baca Al-Kafirun, baca Kulhu, baca Al-Falaq, baca An-Nas, sambung surat Baqarah 5 ayat pertama, sambung ayat Kursi, sambung 2 ayat terakhir Al-Baqarah, terus gitu. Nanti sambung lagi zikir-zikir yang lain sampai kemudian kita terlelap untuk tidur. Nah, di antara faidah orang membaca basmalah sebanyak 21 kali sebelum tidur itu yang saya dapati di kitab Abwabul Faraj, ya, karangan Sayyid Muhammad Al-Maliki. Kita akan terhindar pertama dari bahaya pencurian, yang kedua akan terhindar dari bahaya kebakaran, yang keempat akan terhindar dari kematian mendadak, ya. Mati yang nggak konangan. Tahu Pak, nggak konangan. Mati yang tidak ketahuan. Kan kadang ada orang meninggal udah sekian jam kemudian baru ketahuan. Sampai akhirnya udah kaku, nyikep bantal, ya. Bantalnya aja ditarik udah nggak kena karena sudah kaku. Nah, maka rutinkan oleh kita baca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Kemudian pada hadis ini kita diperintahkan untuk membaca Kulhu, Al-Falaq dan An-Nas, tetapi sebelumnya ya, mengawalinya telapak tangan digosok-gosokkan kanan dan kiri, kemudian meniupnya. Kalaupun tidak digosokkan, paling tidak dikumpulkan jadi satu, ditiup, ya, kumpulkan jadi satu, ditiup. Baru kemudian baca Kulhu, Al-Falaq, An-Nas, lalu diusapkan ke seluruh badan, diulang sampai tiga kali. Nah, tentu hal-hal seperti ini ada faidahnya, bahwa di antara faidah orang membaca Kulhu, Al-Falaq dan An-Nas 3 kali itu diterangkan dalam hadis lain, amina min kulli su'in, akan selamat dari hal-hal yang buruk, bahkan akan terhindar dari hal-hal yang kita tidak senangi. Hal yang tidak kita senangi itu apa? Ya banyak, ya. Di antaranya misalnya hal tidak disenangi itu selisih, beda pendapat, berantem, nggak seneng. Atau misalnya musibah-musibah kecil, ya, apa mungkin kehilangan sendal atau mungkin hal yang lain, itu namanya hal-hal yang tidak disenangi. Nah, cukup cara memproteksinya adalah dengan baca Kulhu, Al-Falaq, An-Nas sebanyak 3 kali. Oleh Rasulullah diperintahkan pagi dan sore. Lalu lewat hadis ini ditambahkan dibaca 3 kali, lalu disela-selai dengan ditiup kedua telapak tangannya untuk diusapkan ke seluruh badan sebanyak 3 kali.
Nah, supaya tidak lupa dan supaya menjadi amalan ya, hari-hari kita azamkan, kita niatkan nanti ini malam kalau mau tidur dipraktekkan baca kulhu al-falaq an-nas, dan sebelumnya merapatkan kedua telapak tangan lalu meniupnya untuk kemudian diusapkan ke seluruh badan. Siap Bapak Ibu? Ya, siap mempraktekkan nanti? Ya. Alhamdulillah. Nah, nanti teman kita dikasih tahu. Teman itu teman tidur kita yang di sebelah kita dikasih tahu. Ya, ini tadi dapat amalan begini nih, kalau mau tidur suruh begini gitu. Jangan tidur masih pegang HP. Ya, tidurnya ketiduran gara-gara pegang HP. Kira-kira ada bacaan zikirnya nggak? Iya, nonton YouTube apa nonton ya, TikTok ya. Udah ngantuk masih ditonton aja, akhirnya HP-nya masih bunyi, orangnya matanya udah merem. Nah, itu kurang pas yang seperti itu. Baik. Wa Abu Dawud, hadis riwayat Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi an-Naufal, hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi an-Naufal, dari sahabat namanya Naufal. Naufal apa Naufel? Naufal bin Farwat al-Ashja'i. Naufal bin Farwat al-Ashja'i. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Naufal, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda kepadaku. Rasulullah mengatakan sesuatu kepadaku. Iqra qul ya ayyuhal kafirun. Iqra, ucapkanlah olehmu wahai Naufal, qul ya ayyuhal kafirun. Summa num, kemudian tidurlah kamu, ala khatimatiha, atas menutupnya bacaan al-kafirun. Fa innaha, karena bahwasanya surat al-kafirun itu bara'atun minasyirki, adalah membebaskan dari penyakit musyrik. A'adzanallahu, semoga Allah Ta'ala memberikan perlindungan kepada kita minasyirki, dari perbuatan musyrik, wan nifaqi, dan perbuatan munafik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada hafal surat Al-Kafirun? Hafal ya? Al-Kafirun nggak hafal ya kebangetan ya. Ya. Nah, cuman kadang-kadang suka ada yang ketinggalan karena ada dua ayat yang sama. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum lakum dinukum waliyadin. Nah, makanya menjadi salah satu penyebab larangan orang minum khamr ketika mau sholat. Itu ada orang minum-minum, sesudah minum-minum masuk waktu sholat, kemudian salah satu dari sahabat ngimamin, yang dibaca surat Al-Kafirun. Akhirnya bat bitbut nggak rapi-rapi. Namanya orang mabok sholatnya. Maka Allah turunkan ayat wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu. Janganlah kalian mendekati sholat kalau keadaan sedang mabok, sehingga kalian tahu, paham apa yang kamu ucapkan. Itu awal-awalnya, sampai kemudian bahwa khamr itu menjadi larangan, dilarang. Nah, tambahan zikir oleh kita, yaitu zikir mau tidur itu ada bacaan surat Al-Kafirun. Berarti kalau tadi cuman trikul, sekarang menjadi forkul ya. Ya, 4 kali baca kul
Kul ya, kul hu, kul al falak, kul an-nas. Summa num ala khatimatiha, kemudian tidurlah atas hatam daripada al-kafirun. Ai ij'alha akhiru kalamika, yakni jadikanlah surat al-kafirun itu akhir dari ucapanmu sebelum tidur. Bi allam tatakallam ba'daha, dengan kamu tidak bertutur kata lagi sesudah baca surat al-kafirun. Ada di pelajaran lain seperti yang saya dapati dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali, itu bacaan apa saja silakan, tapi yang terakhir adalah mengucap kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu terakhirnya kalau sudah semua dikerjakan. Ya, barangkali itu menjadi bonus buat kita saat nanti kita meninggal dan sampai ke negeri akhirat. Sebab jaminan Rasulullah, man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalimatnya membaca la ilaha illallah, maka dia akan sampai ke dalam surga. Nah, sementara di sini penjelasannya, orang yang membaca surat al-kafirun sesungguhnya surat itu bara'atan minasyirki, ya, menjadi pembebas dari perilaku perbuatan musyrik. Ya, musyrik itu berarti mempersekutukan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk, itu musyrik, namanya musyrik jali. Ya, adapun musyrik khafi, musyrik ringan, musyrik samar, itu meniatkan amal ibadah selain kepada Allah, ada pula kepada selain Allah. Ya. Di samping kepada Allah, ada niat pula kepada selain Allah, itu namanya musyrik kecil. Kata Allah, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa orang yang ingin bisa bertemu dengan Allah, maka beramal solehlah, dan amal solehnya jangan dipersekutukan dengan yang lain sedikit pun. Ya. Ketika ibadah, alamatnya hanya kepada Allah, tidak dialamatkan kepada selain Allah. Bara'atan minasyirki ay mutadhamminatan lil bara'ati minasyirki, yaitu orang yang mau baca surat al-kafirun, dia terjamin, ya, terjamin dari bara'ah minasyirki, terbebas dari perbuatan musyrik. Wa huwa ibadatul ausan, musyrik itu menyembah berhala, ya, atau tidak menyembah secara langsung, tapi meyakini adanya kekuatan selain daripada kekuatan Allah. Wa qala al-'allamatu al-Hifni, berkata seorang alamah Imam al-Hifni, fa idza mata hina idzin mata musliman khalisan min anwa'il kufri intaha. Kalau orang baca surat al-kafirun lalu kemudian dia meninggal saat itu, maka dia meninggal dunia selamat dari perbuatan musyrik, khalisan min anwa'il kufri, dan dia terbebas dari macam-macam penyakit kufur. Lalu ada amalan khusus. Wa min khawasi hadhihi surati, dan pada kekhususan surat ini, yaitu surat al-kafirun, kama qala ba'dhum, sebagaimana berkata sebagian ulama, anna man qara'aha yaumal ahad, bahwasanya orang yang membaca surat kulhu pada hari Ahad, ini ingat-ingat nih, inda tulu'i syamsi, ketika terbit matahari, asyra marratin, sebanyak 10 kali,
wa sa'alallaha hajatahu, lalu dia meminta kepada Allah hajatnya, qudiyat bi'idnillahi, maka akan dipenuhi hajatnya atas izin Allah. Ya. Jadi orang Minggu pagi, ya, ketika pas terbit matahari, hari Minggu, hari Ahad, baca kulhu sebanyak berapa tadi? 10 kulhu, kul al-falaq, kul an-nas, kul al-kafirun. Saya ulangi. Hari Minggu saat terbit matahari kita baca kul al-kafirun, surat al-kafirun sebanyak 10 kali. Lalu kita berhajat kepada Allah. Pagi itu kita minta kepada Allah langsung, ya, atas izin Allah akan dipenuhi hajat-hajat kita. Punya hajat gak Pak? Ya, banyak. Ibu-ibu punya hajat gak Bu? Ya, punya. Nah, nanti kalau umur panjang ketemu hari Minggu, nah, kalau ba'da subuh tuh, ya, matahari mulai terbit, baca kuliah 10 kali, selesai doa minta kepada Allah. Ini ditemukan dalam kitab Manahijul Imdad, syarah dari kitab Irsyadul Ibad. Ya. Wa Tirmidzi, dan hadis riwayat Imam Tirmidzi, man qala, siapa orang yang mengucapkan hina ya'wi, ketika dia merebahkan ila firashihi, kepada tempat tidurnya, merebahkan badannya kepada tempat tidurnya, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalimat astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, biasanya kita astaghfirullahal azim. Aku beristighfar kepada Allah, zat yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, zat yang maha hidup, zat yang maha memelihara. Aku bertobat kepadanya. Dibaca salasa marratin, sebanyak 3 kali. Ghafarallahu ta'ala dzunubahu wa in kana misla zabatil bahri. Maka Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya, sekalipun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Wa in kanat adadan nujumi, dan sekalipun dosanya itu adalah dosa sejumlah hitungan bintang-bintang yang di langit. Wa in kanat adada romlin, adada romalin alijin, dan sekalipun ada itu dosa, ya, jumlahnya sebanyak batu-batu kerikil yang berserakan di atas bumi. Wa in kanat adadu ayyamid dunya, sekalipun dosanya sejumlah hitungan hari-hari yang sudah berlalu di dunia. Masya Allah, ya. Dosa sebanyak buih di lautan, dosa sebanyak bintang yang di langit. Bapak bisa ngitung bintang di langit ada berapa? Ya, ya, banyak. Dosa sebanyak batu kerikil yang berserakan di bumi. Dosa sebanyak hitungan hari-hari di dunia. Sudah berapa hari dari zaman Nabi Adam sampai hari ini, ya. Itu semua akan hapus, akan mendapatkan ampunan Allah manakala kita mau tidur, kita baca astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ringan apa berat? Ya. Berat apa ringan? Ringan, ya. Cuman pertanyaannya, persoalannya ingat apa enggak waktu mau tidur? Ya.
Maka orang mau tidur itu kudu konsentrasi. Ya, jangan main-main. Man qala hina ya'wi ila firasyi astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwa al-hayyu. Al-hayyu, Allah zat yang maha hidup. Ay al-baqi alladzi la sabila alaihi lil fana. Allah zat yang maha hidup, yakni Allah itu kekal, yang tidak ada jalan bagi Allah menjadi binasa. Ya. Allah tidak akan binasa, Allah tidak akan rusak. Ya. Kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu pasti rusak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita rusak nggak Pak? Rusak nggak? Mana buktinya rusak? Iya. Jalan kita udah loyo. Iya. Dulu masih muda, keker, gagah. Ya. Makin tua, makin lemah, makin lemah. Itu tandanya rusak. Fisik kita rusak. Ya. Ya. Mata tadinya gagah, nggak pakai alat sambung. Sekarang udah mulai umur di atas 50, kudu pakai alat sambung, kacamata. Nah itu menandakan bahwa badan kita rusak. Yang utuh adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna al-hayyu, zat yang maha hidup, ay al-baqi la sabila alaihi lil fana. Enggak ada jalan untuk binasa bagi Allah. Tapi kalau makhluk pasti binasa. Al-qayyumu, Allah zat yang maha mengatur, memelihara. Ay ad-daimu al-qiyamu, yaitu tegak selama-lamanya. Bitadbiril khalqi wa hifdhihi, dengan mengurus urusan-urusan makhluk, wa hifdhihi, dan menjaganya makhluk. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa in kanat adadu ramlin alijin, sekalipun dosanya sebanyak batu kerikil yang berserakan. Ya sekarang batu kerikil seluruh dunia itu bisa nggak dihitung? Nggak bakal bisa. Tanbihun, pelajaran. Makna qauluhu la ilaha illa huwa. Nah, Allah itu mula-mula Allah. Allah lillah. Lillah ya, huwa. Huwa lahu. Lahu hu. Nah, maka di dalam Dzikrul Ghafilin itu dari la ilaha illallah ya, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Allah Allah ya. Lalu kemudian hu ya, huwa ya. Huwa menjadi hu. Nafyul hayati an kulli ma siwahu, makna tidak ada Tuhan selain Dia, yaitu menafikan keadaan dari selain daripada Allah ya. Menafikan yang ada selain daripada Allah, artinya yakin bahwa hanya kepada Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa isbatuha lahu subhanahu wa ta'ala, dan mengisbatkan kalimat huwa kembali kepada Allah. Itu makna la ilaha illa hu. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ada lagi tambahan zikir mau tidur, yaitu kita membaca kalimat zikir yang diawali dari kalimat istighfar. Coba Bapak Ibu kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim
alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Bareng ayo. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nah, kalau kita baca ini 3 kali, ya, mau tidur baca kalimat ini 3 kali, dosa kita yang jumlahnya seperti buih di lautan misalnya akan diampuni oleh Allah. Dosa kita yang jumlahnya sebanyak bintang-bintang yang di langit pasti akan diampuni oleh Allah. Dosa kita yang jumlahnya sebanyak batu kerikil di atas bumi akan diampuni oleh Allah. Dosanya sebanyak hitungan-hitungan hari di dunia, ya, semua pasti akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini amalan ringan tapi faidahnya amat sangat besar. Maka mulai nanti ini kita tidur malam ini jangan lupa tadi baca Qulhu, Al-Falaq, An-Nas 3 kali dibaca sambil meniupkan tangan ke telapak, meniupkan ke telapak tangan lalu diusapkan ke badan. Yang kedua disuruh baca surat Al-Kafirun. Kemudian yang ketiga disuruh beristighfar dengan kalimat istighfar ini sebanyak 3 kali. Supaya apa? Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kita pelajari menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.